kelas-kelas kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, pada dasarnya konsep inti budaya positif itu sebenarnya setiap hari sudah kita jalani. Namun saya yakin sekali Bapak Ibu ini sudah selalu melaksanakan, namun mungkin belum terstruktur, ya Bapak Ibu. Nah ini di sini konsep budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, yang pertama akan kita sharing ya, karena kalau mengajar tentunya tidak etis, tapi kita sharing saja tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita sudah sangat hafal dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 yang sudah kita kenal, yang selalu kita akan tekankan di dalam kurikulum Merdeka ini, tentunya sudah kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, bergotong royong, berkolaborasi dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui yang sudah kita terapkan. Baik, next. Nah, tentang teori konsepsi kontrol itu dimulai dari ilusi kita bahwa selama ini guru itu punya ilusi, dan ini kita itu produk lama, itu hasil dari ilusi yang lama. Ilusi itu sebenarnya adalah harapan atau bayangan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini kita itu adalah produk dari kontrol guru. Sebenarnya itu guru-guru kita dulu ini berilusi ya, bisa mengontrol kita. Dalam apa? Bahwa penguatan mereka itu yakin, kita juga mungkin masih yakin bahwa penggunaan penguatan positif efektif itu sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi lagi bahwa orang dewasa berhak memaksa, tapi ini sebenarnya semuanya salah Bapak Ibu, belum betul. Nah, akan kita sharingkan bagaimana memposisikan diri kita supaya menuju pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, next. Nah, paradigma yang tadi ilusi memaksa, mengontrol, kemudian membuat murid merasa bersalah itu ada pada tabel ini. Ini adalah tabel stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, bahwa kita selalu berpikiran kebutuhan kita itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah teorinya menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang akan kita terus. Ini aja lagi. Ayolah demi Bapak dan Ibu ya. Ini berarti posisi kita sebagai apa? Iya, sebagai teman. Bisa jadi anak itu tidak mau menyadarinya, malah justru mengulangi lagi yang paling ditanya sama Bapak Ibu cuma ditanya seperti itu, tapi tidak ada solusi yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak ada konsepsi yang jelas supaya mereka tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Oke, lanjut. Nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini berarti posisi guru sebagai sebagai penghukum. Karena tegas sekali, tanpa menanyakan, tanpa kita memposisikan diri, tetapi tiba-tiba langsung ada hukuman yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, yang akan kita sharingkan lagi yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin sekali bahwa di kelas-kelas kita ini sebenarnya sudah
membuat motivasi intrinsik itu timbul, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, atau bukan karena reward atau penghargaan, tetapi mereka itu timbul dengan sendirinya. Yaitu apa saja? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat di dalam pernyataan positif, kata-katanya sedikit saja, tetapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sebelum kita membahas ini, contoh keyakinan kelas yang kita tahu selama ini adalah peraturan kesepakatan, hanya itu saja. Tetapi sebenarnya ada yang lebih soft lagi, yang lebih mendasar lagi dan lebih menyadarkan siswa lagi dengan keyakinan kelas itu tadi. Contoh seperti ini Bapak Ibu, ketika ada kita awal tahun pelajaran masuk kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak. Kesepakatannya begini, anak-anak ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu Guru, itu ya. Kemudian ada lagi tidak boleh mengajak teman Bu Guru. Nah itu sebenarnya harus kesepakatan. Kita ubah menjadi keyakinan, bahasanya yang secara universal dan mengandung kebijakan-kebijakan yang universal. Contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan Bu, itu baru kesepakatan. Tapi keyakinannya bagaimana? Keyakinannya berubah, kata-katanya menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Oke, itu. Kemudian ketika ada kalimat begini, tidak boleh mengejek teman, itu keyakinan kelasnya bagaimana? Menghargai orang lain. Iya, menghargai. Bagus, menghargai orang lain, menghormati orang lain, saling menghargai atau saling menghormati itu tentunya akan lebih menyentuh hati dan lebih mudah dipahami dan mudah dilakukan dengan penuh kesadaran. Oke, kita ke restitusi tadi. Nah, jadi ada 3 tahapan restitusi ya. Tapi mereka itu timbul dengan sendirinya. Yaitu apa saja? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat di dalam pernyataan positif, kata-katanya sedikit saja, tetapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sebelum kita membahas ini, contoh keyakinan kelas yang kita tahu selama ini adalah peraturan kesepakatan, hanya itu saja. Tetapi sebenarnya ada yang lebih soft lagi, yang lebih mendasar lagi dan lebih menyadarkan siswa lagi dengan keyakinan kelas itu tadi. Contoh seperti ini Bapak Ibu, ketika ada kita awal tahun pelajaran masuk kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak. Kesepakatannya begini, anak-anak ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu Guru, itu ya. Kemudian ada lagi tidak boleh mengajak teman Bu Guru. Nah itu sebenarnya harus kesepakatan. Kita ubah menjadi keyakinan, bahasanya yang secara universal dan mengandung kebijakan-kebijakan yang universal. Contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan Bu, itu baru kesepakatan. Tapi keyakinannya bagaimana? Keyakinannya berubah, kata-katanya menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Oke, itu. Kemudian ketika ada kalimat begini, tidak boleh mengejek teman, itu keyakinan kelasnya bagaimana? Menghargai orang lain. Iya, menghargai. Bagus, menghargai orang lain, menghormati orang lain, saling menghargai atau saling menghormati itu tentunya akan lebih menyentuh hati dan lebih mudah dipahami dan mudah dilakukan dengan penuh kesadaran. Oke, kita ke restitusi tadi. Nah, jadi ada 3
di dalam pernyataan positif kata-katanya sedikit saja, tetapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu, sebelum kita bahas ini, contoh keyakinan kelas yang kita tahu selama ini adalah peraturan kesepakatan, hanya itu saja. Tetapi sebenarnya ada yang lebih soft lagi, yang lebih mendasar lagi dan lebih menyadarkan siswa lagi dengan keyakinan kelas itu tadi. Contoh seperti ini Bapak Ibu, ketika ada kita awal tahun pelajaran masuk kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak. Kesepakatannya begini, anak-anak ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan guru, itu ya. Kemudian ada lagi tidak boleh mengajak teman guru. Nah itu sebenarnya harus kesepakatan. Kita ubah menjadi keyakinan, bahasanya yang secara universal dan mengandung kebijakan-kebijakan yang universal. Contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan Bu, itu baru kesepakatan. Tetapi keyakinannya bagaimana? Keyakinannya berubah, kata-katanya menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Oke, itu. Kemudian ketika ada kata kalimat begini, tidak boleh mengejek teman, itu keyakinan kelasnya bagaimana? Menghargai orang lain. Iya, menghargai. Bagus, menghargai orang lain, menghormati orang lain, saling menghargai atau saling menghormati itu tentunya akan lebih menyentuh hati dan lebih mudah dipahami dan mudah dilakukan dengan penuh kesadaran. Oke, kita ke restitusi tadi. Nah, jadi ada 3 tahapan restitusi ya, segitiga kesepakatan. Kita ubah menjadi keyakinan, bahasanya yang secara universal dan mengandung kebijakan-kebijakan yang universal. Contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan Bu, itu baru kesepakatan. Tetapi keyakinannya bagaimana? Keyakinannya berubah, kata-katanya menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Oke, itu. Kemudian ketika ada kata kalimat begini, tidak boleh mengejek teman, itu keyakinan kelasnya bagaimana? Menghargai orang lain. Iya, menghargai. Bagus, menghargai orang lain, menghormati orang lain, saling menghargai atau saling menghormati itu tentunya akan lebih menyentuh hati dan lebih mudah dipahami dan mudah dilakukan dengan penuh kesadaran. Oke, kita ke segitiga restitusi tadi. Nah, jadi ada 3 tahapan restitusi ya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika anak itu berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa mereka adalah anak-anak, bukan orang dewasa yang dalam miniatur anak, tapi mereka punya pemikiran sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memposisikan diri bahwa kita juga bukan manusia yang sempurna. Kita menjadi guru itu dari anak-anak dulu yang dulu juga sering membuat kesalahan. Ini contohnya, berbuat salah itu wajar anak-anak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Betul ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan berdiskusi. Atau dengan kamu berhak merasa seperti itu. Kita stabilkan dulu emosinya. Kita posisikan diri kita itu di posisi mereka. Baik. Nah, kemudian yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasan-alasan kenapa mereka itu melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang seperti tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Karena tidak serta-merta anak itu melakukan sebuah tindakan negatif yang merugikan orang lain tanpa ada alasan. Ada caranya seperti itu, dan banyak
hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah itu kita buat anak itu supaya pede dulu. Oke, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah setelah kita stabilkan, setelah kita tanyakan alasannya, baru kita membawa anak itu supaya memperbaiki dirinya sendiri. Itu dengan cara apa? Dengan cara menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Tentunya ketika berbuat salah, mengajak teman. Nah, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita itu yang sudah kita lakukan. Jadi kalau melanggar mana? Tentunya anak akan menjawab, saya melanggar yang tidak menghormati teman. Guru, saya melanggar yang tidak menghargai teman. Ketika saya membuang sampah sembarangan, berarti saya melanggar keyakinan saya tidak membuang sampah, tidak menjaga kebersihan. Ketika saya tidak menggunakan seragam pada harian, itu berarti saya melanggar kedisiplinan. Dan lain sebagainya yang bisa kita kita gali dalam langkah-langkah segitiga eksekusi. Baik Bapak Ibu, tentunya dari awal hingga akhir banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan itu tak lepas dari amanat kurikulum, amanat undang-undang pendidikan, kemudian amanat tanggung jawab kita sebagai guru untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang menghargai, membahagiakan anak. Nah, di sini ada dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya, atas atensinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dari SD Negeri 1 Brownsburg, Kabupaten Wonosobo. Saya sangat antusias dengan paparan yang disampaikan oleh Bu Ina. Tentu sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan memotivasi saya untuk merefleksi diri saya dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menghargai anak didik saya. Terima kasih Bu Ina, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wahyuni Kristiwati, Guru SD Negeri 1 Brownsburg, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Dari sharing yang telah Ibu Ina sampaikan, pengetahuan saya tentang merancang keyakinan kelas dan kontrol saya sebagai guru menjadi lebih terbuka dan pemahaman saya meningkat pesat. Hal ini tentu saja akan saya tingkatkan dan saya terapkan pada kelas yang saya aku guna melayani dan memberikan bimbingan kepada peserta didik saya dalam belajar agar lebih baik lagi. Terima kasih Ina atas sharing-sharing yang telah diberikan. Sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan saya pribadi dan anak didik saya. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah diberikan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Adin Farid Alwi. Saya mengajar di SDN 1 Brownsburg. Saat ini saya mengajar kelas 3 setelah saya melaksanakan sosialisasi bersama Ibu Ina Mariani ini. Banyak hal yang lebih saya pahami dari pemaparan yang Ibu Ina sampaikan. Saya sudah melakukan hal-hal tersebut namun belum terstruktur. Untuk ke depan saya akan melakukan posisi kontrol lebih baik lagi, tidak akan memposisikan sebagai penghukum tetapi lebih memposisikan diri saya sebagai manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekali lagi terima kasih Bu Ina atas sosialisasinya, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya. Tidak boleh datang terlambat, berarti keyakinannya bagaimana? Iya, melaksanakan disiplin. Betul sekali, pinter. Tidak boleh mencontek, berarti nanti keyakinannya bagaimana? Menghargai atau bertanggung jawab? Iya, bertanggung jawab. Tidak boleh mengejek teman, berarti keyakinannya bagaimana? Menyayangi atau menghargai teman. Boleh salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Baryadi. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru dan teman-teman tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.